Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video mata kuliah Politik Keuangan Negara. Kali ini saya akan membahas tentang jawaban dari ujian mid semester. Saya membaca beberapa dari kalian asal-asalan dalam membuat tugas, padahal saya sudah mengasih link dan link video yang bisa kalian tonton. Tampaknya memang mahasiswa sekarang agak susah dalam literasi dalam memahaminya. Oke, saya tidak segan-segan untuk menghukum bagi mereka yang melakukan plagiat. Oke, lupakan dulu tentang kecurangan dan hal yang lain. Mari kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama itu berkata atau berbunyi, pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menurun dibandingkan tahun 2019. Mengapa? Dan beri analisa Anda. Oke, ini mewajibkan kita membuat kurva. Sebenarnya pada kurva soal nomor 1 ini tidak ribet-ribet amat ya. Kita bahas kurvanya dulu ya. Di sini tanya tentang pertumbuhan ekonomi ya pada tahun 2020 ya, diperkirakan menurun karena faktor apa saja ya. Pertama adalah faktor adanya virus COVID-19 ya, yaitu yang kedua resesi ekonomi global ya, resesi global ini saling berkaitan ya. Resesi global juga turunnya harga komoditas andalan Indonesia ya. Harga ini berhubungan dengan resesi global juga ya. Kalau kita perhatikan bahwa kita itu mengandalkan pertama batu bara ya, yang paling besar batu bara, yang kedua palm oil atau kelapa sawit ya. Batu bara ini termasuk gas ya. Ketika selama produk ini berkurang, maka kemudian pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan akan melambat. Lalu juga faktor masih tingginya impor kita ya, impor terutama dari Tiongkok ya. Nah, hal inilah yang membuat kemudian terutama hal virus COVID-19 itu membuat ekonomi kita diprediksi turun. Nah, bagaimana kurva ekonominya ya, kita bisa lihat, kita bisa bikin ya, persentasenya ya, persentase ya. Ini namanya real GDP ya. Kita bisa lihat hasilnya di sini angka 6% ya, turun jadi 5% ya, 5% ya. Oke, salah ya. Oke, kita bisa bikin kurva seperti ini. Ini bukan real GDP, tapi ini adalah tahun ya. Tahunnya. Dan ini 2000. Oke, ini kita anggap ini tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Intinya ini tidak begitu penting ya di kurva ini. Ya. Intinya harus menunjukkan tentang penurunan ya. Penurunan GDP ya. Kalau kita perhatikan ekonomi kita tuh seperti ini ya, ibaratnya seperti ini ya. Ini 6 P 5. Nah, kalian bisa bikin juga 3 misalnya di sini itu berapa ya. Oke. 6%. Ini kita sebut tahun 2019, ini tahun 2020. Ya, ini persentasenya. Persentase ya. Jadi seperti itu. Gampang soal nomor 1 itu ya. Oke, berikutnya kita masuk soal nomor 2. Soal nomor 2 itu berisi bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini, apakah mengalami resesi atau justru dalam kondisi equilibrium, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Oke, hampir mirip sebenarnya, tapi kita disuruh membuat kurvanya dulu ya. Pertama, bagaimana kurva kondisi ekonomi saat ini? Yang kita bisa bilang ekonomi Indonesia mengalami resesi. Resesi itu bagaimana? Resesi itu ya seperti ini keadaannya ya. Ini misalnya ini adalah potensial GDP ya. Potensial GDP atau equal dengan
ya, atau equal dengan apa, long run aggregate supply ya, sama. Ini adalah short run aggregate supply ya, dan ini adalah aggregate demand. Nah, ini disebut dengan recessionary gap. Recessionary gap ya. Nah, inilah kondisi ekonomi kita hari ini ya. Terjadi recessionary gap, artinya tidak terjadi apa? Pertama adalah pengangguran ya. Walaupun sebenarnya ada turun juga ya. Ini namanya price level ya. Price level. Ini real GDP ya. Short run aggregate supply, aggregate demand ya. Nah, inilah kondisi di mana kita mengalami resesi ya. Apa penyebabnya? Kalau tadi soalnya tanya tentang apa penyebabnya. Apa penyebabnya ya? Faktor-faktor pasti yang menyebabkan resesi itu ya. Seperti tadi jawabannya adalah apa faktornya? Pertama satu tadi, kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global karena virus COVID-19. Tuh ya. Yang kedua, karena turunnya harga komoditas ekspor kita. Harga komoditas ekspor ya. Iya, ini yang membuat kondisi ekonomi global ini kan membuat ekonomi pasar di luar negeri X ya, kalau kita baca X dan M-nya itu mengalami penurunan ya, karena negara lain tidak mau membeli produk kita. Kenapa? Karena mereka juga lagi lesu, pabrik-pabriknya tutup ya, tidak mau memproduksi lebih karena adanya virus seperti di Cina misalnya, itu mengaruhi ekonomi ya. Oke, nah itu soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Anda diminta pemerintah Jokowi untuk merekomendasikan kebijakan dalam rangka menghadapi COVID-19. Apa yang harus dilakukan pemerintah Jokowi secara kebijakan fiskal menurut Anda? Oke. Ini agak lebih kompleks sebenarnya. Ini adalah masalah kebijakan fiskal. Ya, kalau kita lihat tadi ekonomi kita seperti ini ya. Mengalami resesi ya. Ini long run aggregate supply-nya. Short run aggregate supply, ini aggregate demand, ini price level, ini real GDP ya. Nah, pemerintah kita disuruh menggeser sebenarnya kurva ini dari equilibrium 1 0 ya ke sini. Nah, apa yang dilakukan pertama adalah menurunkan tax ya, menurunkan taxnya dikurangi ya. Teksnya dikurangi. Yang kedua, atau ya, government expenditure di mana? Ditambah. Nah, ketika ini ditambah, maka apa tadi? Kurva aggregate demand bergeser ke kanan. AD 0 ke AD 1. Ini bergeser ke kanan. Lalu ada namanya multiplier effect, lalu membuat kurva bergeser ke kanan lagi, agregat demand 2 ya. Ini namanya multiplier effect ya. Nah, di sini ya. Oke, seperti itu. Artinya menurunkan pajak dan menaikkan government expenditure. Logikanya apa tadi? Ketika ini naik maka akan menggerakkan sektor ekonomi. Itu ya. Apalagi bisa jadi misalnya melakukan cash transfer. Misalnya apa? BLT. Sama seperti ini ya, government expenditure ya. Salah satu bentuknya ya. Macam-macam ya bisa dilakukan. Sebagai bagian dari, bisa juga dengan misalnya menurunkan tarif
listrik itu bagian dari teks juga ya. Teks menarikan listrik ya, macam-macam yang bisa dilakukan. Intinya adalah menggeser kurva ini ke E0 ini kembali ke E1 lalu ke E2 dengan multiplier efeknya. Multiplier efek. Oke, next soal nomor 4. Apa rekomendasi Anda kepada Bank Indonesia untuk menghadapi masalah virus COVID-19? Apa rekomendasinya? Rekomendasinya adalah pertama adalah satu, menurunkan suku bunga. Yang kedua, menurunkan cash rate. Ya. Tujuannya apa? Menambah jumlah uang beredar. Nggak ribet-ribet sih sebenarnya, sama seperti tadi kurvanya ya, nggak usah ribet-ribet ya. Nah, tujuan pemerintah adalah menggeser ke sini lagi ya, agregat demand, tapi dengan moneter AD1, AD2. Bagus lagi kalian bikin kursus supply dan macam-macam. Tapi intinya adalah bagaimana agregat demand itu ini long run, agregat supply, ini price level ya. Ini short run, real GDP ya. Intinya ini bergeser ke E0, E1, E2, balik ke titik equilibriumnya. Maka cerita apa? Full employment ya. Sama seperti kebijakan yang tadi ya, ini juga balik ke ini, artinya ini tercipta full employment ya. Kalian bisa juga dengan membuat lebih gampang, lebih menarik dengan kurva-kurva lain, misalnya kurva money supply misalnya ya. Gimana ketika dari cash rate misalnya ya, money supply-nya mana bergeser ke sini ya. Atau loanable fund ya, money demand ini ya, ini interest rate ya, ini quantity of money ya, seperti itu. Money supply-nya bertambah sebelum masuk ke kurva yang tadi di atas ya. Tapi intinya kurva seperti ini. Oke, itulah yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan semuanya sukses dengan ujiannya, dan sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Thank you very much. Oke.